Shalom, Shalom. sekali lagi shalom. Shalom. Pada sore menjelang malam hari ini kita bisa berkumpul tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian arti kehadiran Tuhan. Oleh setiap hati kami
paksanya. Yang bertugas dipersilahkan sambil diiringi dengan pujian di badai tepan. Biasanya kita akan menerima dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian sebab Kau besar. Kembali saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ku akan
lewat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan Yesus untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk boleh mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, untuk mendengarkan setiap perkataan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya urapi setiap hati kami Tuhan Yesus untuk boleh menerima firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan apa yang nanti Engkau mau sampaikan Tuhan Yesus boleh bertumbuh, tertanam dan berbuah lebat Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan Yesus mengikat tolak patah hancurkan Tuhan Yesus segala roh mau Tuhan Yesus, kebencian, amarah, dendam, kesombongan Tuhan Yesus, kepahitan apapun itu Tuhan Yesus yang mencoba mengambil firman-Mu dari setiap hati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami tidak izinkan satu roh jahat berada di dalam ruangan ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, pikiran hamba, mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan bukan apa yang hamba katakan, melainkan Tuhan sendiri yang mau berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya ya saudara, kita berkumpul di sini bukan untuk pamer-pameran kuat dari kita, tapi kita mau mencari wajah Tuhan. Amin. Aduh, semangat. Amin. Amin. Ya. Hari ini saudara, tema khotbah saya yaitu jangan khawatir. Siapa yang tahu apa itu khawatir? Atau siapa yang pernah mengalami khawatir? Pasti semuanya pernah ya saudara, termasuk juga saya. Sebelum beberapa hari yang lalu saya sempat khawatir ketika saya berdoa. Saya diintimidasi bahwa saya itu nggak bisa, saya itu nggak mampu, saya itu lemah dibandingkan orang, dan saya itu dipaksa untuk membanding-bandingkan diri saya ya saudara. Tapi saya diingatkan sama Tuhan, kamu tuh nggak boleh khawatir karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk hidup saya. Dan saya yakin dan percaya itu semua akan terjadi juga ya kepada setiap kita yang ada di sini. Amin. Amin. Nah, siapa yang tahu khawatir itu? Saudara ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu saya kasih tahu ya. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti dari kata khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti atau belum tentu terjadi. Jadi kekhawatiran itu tentu saja pasti kita tahu. Kita itu sudah terlalu cemas, sudah terlalu takut akan sesuatu hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Misalnya misalnya ketika saya bermain musik. Nah, saya tuh nggak hafal gimana sih cara ngakordnya. Jadi tuh saya kurang menangkap apa yang kakak dia ajarkan ya sama saya misalnya. Dan saya tuh khawatir, nanti gimana Tuhan? Aduh, nanti aku kayaknya nggak bisa deh. Aduh, gimana nih? Aku nggak hafal, aku belum hafal. Gimana caranya? Aku nggak ingat. Nah, itu yang namanya khawatir. Saya tuh takut ketika saya bermain musik, saya itu nggak bisa. Saya takut kalau misalnya nanti orang itu ngejelekin saya di belakang saya atau apapun itu. Tapi nyatanya sempat beberapa kali saya alami hal itu, tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya mainkan itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena itu semua pertolongan dari Tuhan. Jadi bukan karena saya, tapi itu semua karena Tuhan. Nah, juga ya saudara-saudara, penyebab khawatir anak-anak muda zaman sekarang yang biasa sering terjadi ya, yang pertama yaitu akan masa depan. Nah, masa depan ini mencakup apa? Pekerjaan, juga pasangan, ya kan saudara? Misalnya saya yang baru lulus kuliah, awalnya itu saya berpikir saya sebenarnya tuh gak mau ke Pangkalan Bun, tapi saya itu mau di Jogja aja atau enggak di Salatiga. Karena kan saya kuliahnya di Salatiga ya saudara. Nah, saya itu berpikir apakah saya itu harus bekerja di Salatiga atau di Jogja. Nah, waktu itu saya belum ada rasa khawatir itu. Tapi sempat beberapa kali teman-teman
teman saya itu sudah mendapatkan pekerjaan, tapi sayanya belum. Nah, jadi dari situ saya tuh mulai khawatir. Kayaknya gimana nih, apa yang akan terjadi dengan saya? Aduh, kayaknya nanti aku tertinggal deh dari teman-temanku yang lain, sedangkan yang lain sudah punya usaha, sudah menghasilkan uang sendiri, tapi saya sendiri yang belum. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, saya dipanggil ke Bukit Sion dengan berbagai macam, ya penyebabnya salah satunya adalah karena khawatir, dan karena kekhawatiran saya yang terlalu berlebihan yang membuatkan saya hampir depresi, tapi belum sampai ke tahap itu. Saya masih di tahap kecewa, sedikit lagi kena depresi, tapi Tuhan cepat-cepat panggil saya ke Pangkalan Bun. Awalnya itu saya sama sekali tidak berpikir untuk ke Pangkalan Bun, karena menurut saya sudah capek gak sih di Pangkalan Bun, mau cari sesuatu yang baru gitu. Nah, lalu rasa khawatir saya berkurang. Lalu yang kedua, masa depan. Seringkali ya anak muda, masa depannya ini pasangan ya. Nah, banyak dari kita mungkin yang, tapi saya yakin dan percaya di sini belum ada mau menikah kan? Belum kan? Masih panjang ya saudara waktunya. Nah, kita tuh mungkin ada beberapa orang di luar sana yang mungkin umurnya sudah lanjut, yang masih belum ketemu jodoh. Nah, itu menjadi salah satu penyebab kekhawatirannya ya. Ada juga anak muda yang sekarang yang seusia saya. Sebenarnya di usia saya itu sudah banyak teman-teman saya itu yang sudah punya anak 2, 3 lah. Saya masih di sini, masih melayani Tuhan. Jadi gak usah khawatir ya saudara. Lalu masalah lainnya itu dari mana? Dari orang tua atau keluarga. Banyak dari kita ya yang mungkin di keluarganya sedang terjadi sesuatu yang mungkin saudara sendiri yang tahu apa yang terjadi di dalam keluarga saudara. Tapi hari ini Tuhan mau bilang jangan khawatir, karena Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan tuh sudah tahu yang terbaik. Bahkan saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya itu sebenarnya sempat khawatir ya saudara dengan keluarga saya. Apa yang akan terjadi, bukan keluarga inti saya sebenarnya, tapi dari keluarga jauh saya. Entah kenapa, dari kekhawatiran saya akan keluarga saya itu, saya sebut aja ya dari sepupu saya. Jadi ada suatu masalah yang terjadi dengan sepupu-sepupu saya ini yang membuat mereka itu tertutup, yang membuat mereka itu mungkin sepertinya depresi, tapi mereka itu tidak menunjukkannya ya saudara. Jadi saya itu merasa bahwa saya itu dipaksa untuk memikirkan mereka yang sebenarnya itu tuh bukan saya. Kenapa saya itu harus memikirkan masalah orang lain yang kita memang harus punya rasa simpati ya, empati sama saudara-saudara kita. Tapi itu tuh gejalanya saudara terlalu berlebihan. Kekhawatirannya itu terlalu berlebihan untuk saya. Mereka tuh kelihatannya biasa-biasa aja. Yang nangis siapa? Saya, bukan mereka. Jadi kan itu aneh ya saudara. Nah, dari situ saya belajar kalau sebenarnya Tuhan itu pasti punya rencana yang indah untuk mereka. Pasti Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik. Mungkin saat ini belum terlihat, tapi saya yakin dan percaya mereka pasti punya masa depan yang indah asalkan mereka mengandalkan Tuhan. Dan itu yang sedang saya doakan ya saudara. Dan lanjut, penyebab khawatir dari anak-anak muda itu merasa gagal dengan diri sendiri. Nah, mungkin dari beberapa dari kita ada yang pernah merasakan ini ya saudara. Mungkin ada yang merasa minder, ada yang merasa rendah diri, yang merasa tidak ada apa-apanya. Jadi akhirnya itu yang membuat kita itu merasa kurang percaya diri. Padahal kalau misalnya kita lihat ya saudara, setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Saya misalnya, saya dengan Kak Rian misalnya, Kak Ria itu punya bakat yang berbeda dengan saya. Nah, tinggal bagaimana, jangan kita itu menoleh ke kanan ke kiri, tapi tinggal kita lihat potensi diri kita dan kembangkanlah itu, ya saudara. Lalu ada kekhawatiran dari kata-kata orang yang membuat kita itu, salah satunya ya penyebabnya itu kurang percaya diri ya saudara. Kata-kata yang mungkin merendahkan kita ataupun kata-kata yang membuat kita itu mental breakdown, mental breakdance atau apapun itu juga ya saudara. Nah, sebenarnya itu kata-kata orang itu tidak membunuh kita kok saudara. Jadi nggak usah dipikirkan.
nggak usah terlalu direnungkan, disayang-sayang kata-kata jahat orang itu ya saudara, tapi kita ya biarkan adalah, anggap saja itu angin lalu ya saudara. Jadi itu adalah beberapa penyebab kekhawatiran anak-anak muda zaman sekarang ya saudara. Nah, ini pertanyaan dari saya. Apakah anak muda Kristen itu bisa khawatir? Bisa ya saudara. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah anak muda Kristen itu khawatir saudara? Boleh nggak kira-kira? Boleh? Nggak boleh ya saudara. Nah, karena jawaban saudara nggak boleh semua ya. Nah, sebenarnya dari firman Tuhan hari ini aja, judulnya aja sudah ada kata jangan. Nah, apa itu jangan? Jangan itu artinya itu ada suatu kalimat atau perintah kata larangan ya, yang artinya kalau larangan itu boleh nggak untuk dilanggar? Nggak boleh ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya jawabannya. Artinya berarti kita sebagai anak muda Kristen tidak boleh khawatir. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 25. Sudah dapat saudara? Amin. Kita baca bersama-sama ya dari judulnya Hal Kekhawatiran ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Sampai situ dulu ya saudara. Ayat yang pertama aja sudah bilang kalau Tuhan tuh bilang janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, jadi sebagai pengingat ya saudara, Tuhan sudah ingatkan untuk jangan khawatir. Dan saudara tahu di Alkitab itu ada berapa kata jangan khawatir? Ada yang tahu? Kak Agus mungkin tahu. Jangan khawatir. Kalau nggak tahu saya kasih tahu aja ya. Jadi kalau di Alkitab itu ada 365 ungkapan jangan takut atau khawatir. Nah, 365 kata itu dalam setahun kita itu ada 365 hari. Nah, jadi Tuhan bilang jangan khawatir setiap hari, jangan khawatir. Jadi ini yang jadi moto kita ya, jadi pengingat kita kalau Alkitab sendiri loh yang bilang untuk jangan khawatir. 365 kata saudara. Setiap harinya kita ingat jangan khawatir. Juga di ayat 25 ini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Mungkin sekarang kita belum terlalu khawatir ya saudara untuk apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Soalnya kan kita masih bergantung sama orang tua. Tapi kebanyakan kita sudah ada yang mengkhawatirkan tentang hidup kita di masa depan. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, proses apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu terkadang kita sudah khawatir akan hal itu. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan untuk apa saudara? Jangan khawatir. Nah, lalu selanjutnya, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara, kalau misalnya kita terlalu mengkhawatirkan kehidupan kita ya saudara, sebenarnya mana yang lebih penting? Pakaian atau makanan ketimbang hidup kita? Mana yang lebih penting saudara? Tentu saja hidup kita ya saudara. Karena kalau misalnya kita punya makanan, kita punya pakaian, tapi kita nggak punya nafas, apa artinya? Ada nggak artinya hidup kita? Nggak ada kan saudara. Nah, jadi tubuh kita ini, hidup kita, nafas kita ini lebih penting ya saudara dari apa yang
terjadi masa depan, apa yang akan terjadi dengan apa yang kita pakai, makanan kita atau apapun itu, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang primer atau sekunder itu tidak terlalu penting dibandingkan hidup kita ya saudara. Lalu ayat yang ke 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, dari ayat 26 sampai 28 ini ya saudara, untuk apa sih kita khawatir? Padahal kita ini manusia yang diciptakan sesuai dengan serupa dan segambar ya dengan Tuhan. Tuhan ciptakan kita di atas makhluk-makhluk hidup lainnya. Sedangkan di sini burung-burung di langit aja, bunga-bunga di padang aja Tuhan beri makan dan Tuhan hiasi. Sedangkan kita manusia yang hastanya itu lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan lainnya, merasa khawatir. Sedangkan tadi burung-burung dan bunga-bunga tetap Tuhan pelihara. Apalagi kita, Tuhan ciptakan setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti sudah Tuhan sediakan, baik itu makanan, masa depan, atau apa yang terjadi dalam hidupnya itu pasti semuanya itu baik. Amin saudara? Amin. Lalu ayat yang ke 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikianlah Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, Tuhan di sini sudah bilang, kalau di sini ya di ayat ini kita tahu bahwa posisi kita itu melebihi binatang ciptaan, melebihi apapun yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Rumput saja di ladang, bunga yang tidak memintal, burung yang tidak menabur tapi boleh dapat makan, boleh mendapat keindahan, sudah dihiasi Tuhan. Apalagi kita yang terlebih, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, di sini Tuhan bilang, hai orang yang kurang percaya. Kalau misalnya kita khawatir, apakah kita disebut orang percaya? Enggak ya saudara. Di sini Tuhan sudah bilang, hai orang yang kurang percaya. Nah, kita sebagai pemuda Kristen, apa kita mau dibilangin sama Tuhan, hai kamu orang percaya? Padahal kita sudah rajin pelayanannya, terus sering berdoa, tapi masih ada rasa khawatir. Nah, terus kita dibilang sama Tuhan, hai kamu orang yang kurang percaya. Mau saudara? Jadi selama ini apa yang kita lakukan itu gak ada artinya ya saudara. Sedangkan kita sudah melakukan yang menurut kita itu benar, tapi salah satu penghalangnya adalah karena ada rasa khawatir ini. Lalu ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di ayat 32 ini Tuhan itu sudah tahu ya saudara, semua keperluan kita, semua yang akan terjadi di masa depan itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah sediakan. Lalu ayat yang ke-33, ini yang Tuhan mau ya dalam kehidupan kita itu, bahwa yang ayat yang ke-33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi saudara, hal yang utama dan yang terutama itu adalah Tuhan mau kita itu cari Tuhan dulu, cari perkenanan Tuhan, cari, kejarlah Roh Kudus. Maka ketika kita sudah dapatkan itu semua, pasti Tuhan sediakan bagi kita yang terbaik, bukan yang terburuk. Karena apa saudara? Kalau misalnya kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11, mari kita buka saudara sama-sama di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Sudah dapat saudara? Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, apa yang Tuhan sediakan buat kita? Apakah itu rancangan yang membinasakan kita? Enggak ya saudara. Tapi Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini Tuhan sudah bilang apa yang Tuhan rancangkan itu memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Juga bukan rancangan yang mencelakakan kita ya saudara. Nah, juga kita baca di dalam ayat yang ke-34 dari Matius 6 tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, di ayat yang terakhir Tuhan bilang kalau kita tidak usah khawatir, kita jangan khawatir apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kesusahan sehari, misalnya kita hari ini mengalami kesusahan, gak usah kita renungkan gimana apa yang akan terjadi besok. Pasti Tuhan sudah sediakan jawaban yang terbaik untuk hari ini. Jadi kita gak usah khawatir dengan masa depan, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Karena di dalam Yeremia 29 tadi kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Asalkan apa saudara? Asalkan kita itu berpegang kepada Tuhan, asalkan kita itu mencari dahulu kerajaan Allah, bukan mencari keinginan kita sendiri, tetapi mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita kerjakan hal itu. Dan juga ya saudara, di dalam Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat ke-6, itu berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam Filipi ini Tuhan mau bahwa jangan kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Dengan bagaimana saudara caranya? Dengan menyerahkan segala permasalahan kita, kekhawatiran kita itu ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Jadi doa itu besar kuasanya saudara. Doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Jadi dengan kita berdoa, kita itu menyampaikan unek-unek kita itu menyampaikan keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Dan juga kita itu harus mengucap syukur akan setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Semua masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi dengan atas persetujuan Tuhan, atas dengan izinnya Tuhan gitu ya saudara. Jadi
semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya. Meskipun seringkali kita merasa sakit ya saudara. Sakitnya itu bukan sakit secara fisik, mungkin memang ada yang menyebabkan sakit fisik, tapi terkadang membuat kita itu, mental kita itu lemah, mental kita itu goyah gitu ya saudara, sehingga kita itu lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Nah, dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu terkadang mungkin ya saudara, kita itu nggak melihat yang apa yang terjadi di depan, apa yang terjadi di masa depan, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu asalkan kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Misalnya seperti saya ya saudara, ketika saya di Jawa, kan saya depresi, belum depresi sih, tapi masih di tahap kecewa. Nah, di situ saya merasakan perbedaannya di mana ketika saya menghadapi masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya itu, saya merasa bahwa ketika saya tidak menyerahkan hal kekhawatiran saya itu ke dalam tangan Tuhan, saya merasa tidak ada kekuatan. Dan saya merasa bahwa kenapa sih Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi ke dalam hidup saya? Kenapa ini semua ini terlalu berat menurut saya tuh. Sehingga saya itu sampai di fase dimana saya itu menangis dalam diam saking sakitnya itu saudara. Sepupu saya itu di samping saya, tapi saya itu berusaha menyembunyikan kekecewaan saya itu supaya dia itu nggak tahu. Nah, itu ya saudara, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sebenarnya saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Hingga akhirnya apa? Tuhan panggil saya ke sini dan sangat terasa saudara perbedaannya. Ketika saya di sini, mungkin memang masalah itu masih tetap ada dan bahkan lebih kuat. Tapi ketika kita berserah penuh, menyerahkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan lewat berdoa dan mengucap syukur, kita mendapat kekuatan. Jadi saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, mungkin saudara merasa bahwa aku tidak sanggup, aku nggak kuat Tuhan. Kok rasanya Tuhan tuh nggak peduli sama aku, kok rasanya pertolongan Tuhan tuh nggak nyata. Tapi ingat saudara, Tuhan tuh ada berdiri di depan kita. Kita memang nggak melihat, karena kita nggak bisa lihat masa depan kita. Memang kita dukun. Kita kan hanyalah manusia biasa saudara. Tapi kita punya Tuhan yang sudah merancangkan damai sejahtera, merancangkan masa depan yang indah untuk kita. Asalkan apa saudara? Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan andalkanlah Tuhan. Karena nggak ada artinya Tuhan, nggak ada artinya kalau misalnya kita beragama, tapi kita nggak andalkan Tuhan, tapi kita masih tetap kekeh dengan kekuatan diri kita sendiri. Sedangkan kita ini apa? Hanya debu dan tanah ya saudara. Yang kita nggak tahu, mungkin besok ada salah satu dari kita, tapi jangan sampai saudara, mungkin sakit atau apa. Banyak orang di luar sana yang belum sempat merasakan kehadiran Tuhan, yang belum sempat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dipanggil ke rumah Bapa yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu ya saudara. Nah, jadi kita memang belum melihat dan tidak bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan dan kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi pertolongan Tuhan, berkat Tuhan selalu tersedia dan selalu terbaik. Dan kenapa Tuhan itu mengizinkan semua masalah dan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita ya saudara? Itu berguna, bermanfaat untuk kita, untuk merubah karakter kita, merubah kepribadian kita, karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi ya saudara. Nah, jadi nanti ini saudara baca di rumah aja ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 itu berbunyi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, jadi bersukacitalah saudara, berucap syukurlah saudara akan setiap masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena itu baik untuk kita ya saudara. Karena ketika di saat kita lemah, kita kuat dan kita mengandalkan Tuhan. Lalu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, jadi
boleh diingat ya saudara, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka duka, terutama yang menurut kita itu terlalu berat ya saudara kita alami, ingat bahwa semuanya itu pasti kita bisa hadapi, karena Tuhan memberikannya itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Nah, jadi saudara, di sini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa jangan khawatir akan kehidupan kita ya saudara, apa yang akan terjadi masa depan. Tetapi Tuhan mau, apa yang kita lakukan adalah pertama, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu perkenanan Tuhan, kerjakan semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu dengan sungguh-sungguh ya saudara. Dan juga saudara, apapun masalah dan persoalan yang saudara hadapi saat ini, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Berdoalah tuh kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Meskipun kita belum tentu mendapatkan jawabannya secepat yang kita mau sekarang. Misal kita berdoa sekarang, langsung kita mau jawabannya itu dapatnya sekarang. Meskipun nggak dapat jawabannya sekarang ya saudara, tapi tetap mengucap syukurlah, karena Tuhan pasti mau mengubah entah apapun itu yang Tuhan sediakan bagi kita, pasti itu semua dari semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
Kami mau Tuhan tetap mengandalkan Engkau Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kami, masalah kami Tuhan, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami iman, kekuatan yang hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan, menjaga dan melindungi kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk tinggal diam di dalam hati kami Tuhan Yesus, untuk boleh menegur kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan Yesus sekali lagi untuk kami jangan khawatir tetapi tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kami boleh merasa diberkati Tuhan Yesus, kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang damai dan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Agus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan untuk pengumuman kita, jadwal bisa dilihat di grup. Kemudian iuran jangan lupa, karena sudah pertengahan tahun, 10.000 per bulan bisa disetor kepada saudari Olga. Demikian dapat saya sampaikan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami percaya Engkau menyertai setiap kami, Engkau membimbing setiap kami, Engkau mendengarkan pujian penyembahan kami, bahkan Engkau menegur setiap kami melalui firman-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang taat, jadikan pribadi-pribadi yang dengar-dengaran, dan Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang melimpah yang datangnya daripada Engkau. Engkau memberkati kami dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami. Engkau tambah-tambahkan talenta dan karunia dan bakat atas setiap kami, agar pelayanan setiap kami, anak-anak muda remaja di tempat ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kau bimbing kami, menuntun kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami. Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini kembali dalam ibadah-ibadah yang bersama-sama memuji, memuliakan, bahkan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terbunyi nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.